Sampai sini ada pertanyaan nggak nih buat yang warnainnya? Enggak. Ini saya masih terhubungkan sama kalian. Sebentar panggil. Masih Pak, masih Oh, Pak. masih ya. Oke. Saya Masih, kira Pak. ini. Pak, Ya, ya, PV ya ini. tadi yang set option itu buat apa ya? Yang set option ini untuk sebenarnya banyak ya fungsi yang ada di dalam set option, cuman yang kita gunakan di sini untuk ini untuk menunjukkan barisnya 900. Kalau di sini kita bilang 900 berarti menampilkan 900 baris. Karena kan kita tahu tadi kalau kita nggak set option max rows-nya ini, dia cuma akan menampilkan sebagian data yang paling tinggi sama sebagian data yang paling rendah aja. Tapi itu ngubah DF yang aslinya nggak Pak? Apa cuma display doang? Nggak mengubah DF yang aslinya, jadi dia cuma displaynya aja. Karena kalaupun yang kayak tadi nih, awal-awal kita nggak bilang set option max rows ini, misalkan kita komen aja di sini ya, terus kita komen di sini, terus kita bilang df di sini, terus saya run lagi dari awalnya semuanya. Wah, udah keburu ke overwrite sama code dari Python-nya nih. Kalau tadi kita nggak tampilin. Tapi kalau saya nyoba itu kagak ngeluarin apa-apa, Pak. Hah? Nggak ngeluarin apa-apa? Saya nyoba nggak keluar apa-apa. Maksudnya yang mananya? Iya. Yang mananya, Fit? Yang nggak keluar apa-apa? Itu yang tadi set option. Set option. Oh, kalau ini di execute di tempat set option-nya, Pak. Kamu ganti jadi nggak keluar apa-apa. Ya emang nggak keluar apa-apa kan? Dia baru akan keluar waktu kita eksekusi. Iya, dia cuman ngeganti setting dari ininya aja, setting dari tampilannya aja. Dia emang nggak ngeluarin apa-apa kan? Ini kalau kita execute nggak keluar apa-apa gitu. Misalkan saya bosen, nggak mau 950 aja gitu yang nampil, ya nggak keluar apa-apa ya. Terus misalkan di sini saya bilang df, nah dia akan kepotong ya, tapi ya kalau kita nggak tampilin datanya, data maksimumnya, ini akan tetap kepotong kayak gini. Dan tapi dengan melihat seperti ini pun kita harus tahu ya bahwa dengan kita melihat seperti ini, datanya tuh nggak dipotong, tapi datanya tetap ada 891 baris. Set option ini nggak akan menampilkan apa-apa, dia akan tampil pas kita jalanin DF-nya. Nah, tapi sekalipun DF kita kalau kita jalanin tampilannya kayak gini, ya kepotong begini, tapi kalau kita kasih styling seperti ini, Python akan ngerti bahwa kita lagi pengen mengamati datanya. Jadi semua yang ada stylenya, yang kita kasih gradien, perubahan gradien maksimumnya, dia akan tampilkan semuanya. Karena dia pikir, oh ini orangnya lagi mau melihat datanya nih kayak apa. Jadi dikeluarin semua sama dia. Oke. Jadi ya kalau kalian lupa. Pak. Cuman saya nggak keluar pas dia belum update kali ya. Tetap nggak keluar saya, Pak. Habis di run dev-nya. Hah? Nggak keluarnya gimana, Fit? Tetap nggak keluar, mungkin ininya kan, Pak. Ya, cuman waktu ngeprint PD-nya tuh, kok PD sih? DF-nya? Saya salah berarti, Pak. Harusnya DF ya. Iya dong. Coba. Oke, bisa ya, Fit, berarti. Keluar nggak? Benar, Pak. Nah, oke. Untuk yang ini ya. Oh, ini maksudnya buat setting pandasnya ya, Pak? Iya, pd.set bukan itu setting pandasnya. gitu ya, Pak? Bukan data frame-nya. Nah, kalau dia mau balikin bisa nggak, Pak? Mau balikin lagi, ya set option max rows-nya aja kita ganti jadi berapa gitu. Ya kecilin aja gitu. Kalau mau di defaultin saya nggak tahu sih, karena ini kan udah ngeset option dari pandasnya. Nah, tapi dia akan ke-reset kalau kamu close pandasnya, kamu buka ulang. Itu juga akan nge-reset ininya dia. Settingnya dia. Oke, Pak. Nah, pewarnaan ini tentunya bisa kita manipulasi ya, kayak aduh saya pusing kalau ngeliat ini, saya nggak mau peduli dengan P-class, saya nggak mau peduli dengan survivability-nya, saya cuma mau tahu tentang umurnya gitu ya. Nah, sistem yang seperti ini bisa kita terapkan nih, misalkan kita bikin pakai ini subset
sama dengan, nah kita bisa nih subsetnya adalah misalkan kita isi di sini age, var gitu. Var-nya kok, var-nya sorry. Nah, yang terjadi apa? Kalau kita bilang subset, ya kayak kita tahu ya, subset itu berarti, wah ini, nih kita lihat ya. Waktu kita bilang subset, dia akan menjalankan seperti apa yang kita inginkan, cuman di lokasi yang kita bilang di subsetnya. Kan subhimpunan dari apa yang kita pandang saat ini kan. Jadi kita bisa lihat, oh ya kan tadi yang ini yang plasma warna gradasinya, cuman berlaku di edge sama var. Jadi kalian lihat ya, yang survive sama p class-nya cuman terpengaruh sama yang ininya ya. Ya kan ya, kalau kalian mau ininya juga tidak terkena atau survive sama p class-nya, oh ya udah saya nggak mau juga dia dijalankan. Saya kasih subset juga aja di sini. Nah, jadi yang ada warna merahnya nanti mana nih merahnya? Kita nggak ketemu. Nah, yang ada warna merahnya juga cuman di 2 kolom ini aja. Jadi kita bisa memilih mana yang mau kita tampilkan aja, pewarnaannya, gayanya atau apapun. Nah, hal ini jadi salah satu salah satu penerapan dari object oriented ya. Kita udah bisa lihat nih di sini benar-benar penerapannya. Di sini df.style dan sebagainya ini adalah df ini data frame kita dipandang sebagai suatu kelas nih. Dalam kelas itu ada fungsi yang namanya style, tapi ini udah object oriented yang kompleks banget ya. Dalam fungsi style kita punya lagi suatu fungsi yang namanya background gradient. Nah, di background gradient kita bisa memilih cuma subset dari df yang terkena dampaknya dan apa parameter tambahan untuk fungsi background gradientnya. Dan kita masih bisa manggil lagi nih dengan dot lagi, kita manggil fungsi lainnya itu highlight max, lalu menerapkan hal yang hampir sama. Jadi ini makanya kemarin di awal kita bahas object oriented supaya kita tahu ya di balik ini bagaimana sih sebenarnya dia bekerja. Ini secara objek ya jadinya. Ya, bagaimana dia bekerja di belakangnya nggak usah terlalu dipusingin. Yang penting tampilannya sesuai sama yang kita mau aja kan. Karena kita cuma mau tahu analisis dari datanya aja. Kan? Nah, selain itu untuk pewarnaannya lagi, untuk style dari pandasnya kita masih punya satu lagi ini. Ini yang lebih menarik karena ini bisa lebih mirip sama apa yang kita mau, yaitu menggunakan bukan lebih mirip sama yang kita mau ya. Lebih menampilkan naik turunnya data, tingkat perbedaannya, itu menggunakan ini. Kita bisa menggunakan bar. Nah, coba kita jalankan. Nah, tentu aja dari sini kita langsung bisa tebak ya, oh bar itu apa, tapi warnanya jelek gitu ya kan. Nanti kita bisa atur, oh bar itu adalah suatu, ya bar ya gitu ya. Kita bisa lihat di sini nih, contohnya yang paling kiri aja nih, yang paling gampang dipandang kan. Oh, ini kita bisa lihat ada garis kenaikan kayak bar yang makin lama makin penuh bersesuaian sama apa yang lagi kita jalankan nih. Jalan tuh. Ini kan 732 lama-lama penuh gitu ya. Kayak ini P class ini kan 3-nya penuh, ininya 2 gitu kan. Jadi kita bisa terapkan ini untuk melihat gitu kan. Jadi kayak kita bisa melihat distribusinya ya. Kalau ini kan sayangnya data kategori ya, bukan data yang bergantung waktu. Kalau data yang time series kita jadi bisa melihat nih dari 0 sampai ke bawah, ini kan nanti kelihatan naik turun gitu ya. Kalau ini bergantung waktu ya, misalkan contohnya. Tapi kan ini tidak bergantung waktu. Ya. Jadi kan kita jadi kayak bisa ngeliat, misalkan ini tanggal, bukan passenger ID, tanggal 1 Januari, 2 Januari, dan seterusnya. Kalian bisa lihat, oh iya ada kenaikan atau penurunan menggunakan tabel ini. Ya tentu aja ini cuman cuman visualisasi data yang paling sederhana ya, yang tidak benar-benar kita tampilin ke grafik. Nanti setelah UTS kita baru lihat bagaimana kita menampilkan grafiknya gitu, bar chart, pie chartnya, terus kayak grafik naik turun gitu ya, korelasi gitu kan. Jadi nanti itu tampilan yang belakang. Yang sekarang kita lebih fokus ke ini sih, kayak apa namanya, representasi datanya sama summary-nya nanti gimana. Nah, tentu aja di dalam parameter ini kita bisa tambahin ya warna gitu. Blue aja lah, yang nggak nyakitin mata. Nah, kita bisa lihat ya di sini ya. Oke, ini warnanya biru gitu kan. Nah, tentu aja kita sama juga. Yang tadi itu semua parameter yang di style tadi bisa kita pakai untuk satu sama lain. Misalkan kita pakai subset gitu.
Subset yang saya mau adalah cuman untuk umur aja gitu. Terus saya mau punya bar yang lain nih, biar kalau nempel-nempel nggak kelihatan gitu kan ya. Saya mau bar lagi warnanya hijau gitu. Untuk yang lain gitu, misalkan apa ya? Nah, jadi kita bisa atur satu persatu ya sesuai sama keinginan kita tuh warnanya apa, ya kan tampilannya kayak gimana. Jadi kita bisa menggunakan bar untuk hal yang ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, nah satu pesan saya untuk hal yang ini juga ya, yang kita bahas di kelas ini adalah tampilan-tampilan yang saya lebih ngasih arahan kalian untuk ini dasarnya, terus tekniknya gimana untuk kita ngatur-ngaturnya ya. Tapi tentu aja kalau kalian tanya, Pak, berarti di dalam style itu ada berapa banyak fungsi yang kita punya? Bisa banyak banget sesuai dengan kebutuhan kita. Makanya yang saya bilang, kemampuan yang harus kalian miliki bukan cuman kalau sintaksnya hafal bisa ngerjain, tapi gimana kalau misalkan kalian nggak tahu sintaksnya, kalian mau melakukan sesuatu, kalian bisa cari nggak di Google gitu kan ya. Karena ya kalau kita mau ngomong fairnya, nanti di Google kalian akan berhadapan dengan komputer, ya nggak ada yang marahin kalian kan, nggak ada yang ngelarang kalian buka Google gitu kan. Bahkan worst case-nya adalah kalian copy paste sekalipun tapi jalan sama persis gitu kan, terus jalan ya udah gitu. Cuman kan nggak mungkin kan ada hal yang dilakukan di perusahaan kalian yang sama persis sampai code-nya, barisnya, kolomnya, namanya, titiknya, apanya sama persis di contoh yang di internet kan. Jadi kalian harus bisa baca contoh yang di internet, kalian copy, kalian coba-coba, kalian manipulasi, terus tinggal dipakai di code yang kalian mau gitu. Kayak misalkan saya mau tahu Panda Style gitu, ada apa aja di dalamnya ya, kalian tinggal cari aja Panda Style. Terus di sini ada apa aja gitu kan, oh ini nih ada yang menarik di sini gitu kan. Terus stylingnya Pandas di sini ada apa aja yang bisa kita pakai gitu. Nah kan kayak mana nih stylingnya, ini kan ada banyak nih, ini kan ada yang sampai ribet banget gitu kan ya. Ada apa aja ya, kalian tinggal pilih yang mana yang berguna buat kalian gitu. Kayak wah ternyata bisa diwarnain kayak gini, saya mau hurufnya. Nah lihat ke atas, ini apa nih, oh ini ada color negative red. Terus kalian lihat lagi color negative rednya itu kayak apa gitu kan. Wah nggak ketemu gitu kan ya. Terus kalian coba aja kalian copy total ini, terus kalian jalanin di ini apa namanya di Pandas kalian, dampaknya apa gitu kan. Terus ini oh bisa saya ganti formatnya, ternyata formatting di sini ya kan, dikasih persen ternyata nih ya. Kalian abis itu tinggal coba-coba artinya apa ya kalau saya kasih 0,2%, titik 2-nya kalau saya hapus dampaknya apa. Itu kan coba satu persatu kan bisa dengan mudah nih. Oh ini kayak oh ini format untuk kolom B gitu adalah ini. Jadi dari internet kalian bisa copy, terus kalian bisa terapkan di code kalian berdasarkan apa yang ada di sini ya kan. Kayak gini, oh ini bisa kayak gini, ini bisa kayak gini nih, warnanya bisa diubah stylenya. Terus oh ternyata gitu kan bisa diganti jadi kayak gini, ini code-nya apa nih, ini bagus nih gitu kan. Terus oh mengimport HTML gitu kan. Terus apa yang dilakukan sama dia, wah ini agak ini kan ribet nih, oh berarti harus diginiin. Terus tinggal kalian coba-coba apa yang mau diganti gitu. Jadi jangan berusaha jadi orang yang hafal semua sintaks gitu, karena sintaks akan banyak banget. Kalian lihat aja nih, ini untuk styling aja kalian bisa nyoba berapa banyak ya kan. Dalam stylingnya terus ada banyak function lagi, ada beberapa hal, karena percuma nggak akan hafal gitu ya. Hafal sih kalau setiap hari kalian kerjain itu, lama-lama hafal sendiri, tapi kan pasti akan ketemu problem baru yang kalian nggak tahu nantinya. Jadi kemampuan adaptasinya sih yang penting sebenarnya. Kalau mau bisa code ya bisa coding dengan gampang, latihan sampai kalian punya kemampuan pas baca kalian bisa benerin sendiri gitu ya. Ya kan. Terus salah satu kemampuan yang penting adalah benerin error sama baca errornya. Ya.
Itu modal yang bisa saya pesankan untuk menghadapi UTS gitu. Kemampuan untuk googling dengan baik, terus manipulasi code-nya, sama setelah itu kemampuan untuk ini baca errornya salahnya di mana biar kalian gampang benerinnya.